Dani, teman-temannya pada kemana ini? Arif sama Gozali. Kurang tahu, Ibu. Dani. Ya, Ibu. Oke, tes suara. Muzani, Arif, mana suaranya? Hadir, Ibu. Hadir, Bu. Nggak kedengeran Muzani, Arif, apa headset saya ya? Hadir, Ibu. Sebentar, sebentar. Hadir, Bu. Coba tes suara lagi. Muzani, Arif. Hadir, Ibu. Oh iya. Hadir, Ya, Arif Bu. mana suaranya? Ya. Satu lagi Gozali mana? Ngomong Ulia, tadi Bu. dia. Ulia. Ulia, iya kok Gozali sih, sorry, sorry. Ulia. Bentar, bentar. Ya. Oke, untuk materi hari ini sudah saya share. Saya share dua materi ya, dua pertemuan sekaligus. Nanti kalian tinggal cek, lihat saja di Classroom.
Kelihatan nggak share screen saya? Sudah, Ibu. Oke, kita mulai saja ya. Saya buka dulu. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kabarnya Arif Muzani sehat. Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Ibu. Jangan loyo ya, semangat ya. Oke, untuk kecerdasan tiruan, setelah kemarin kita sistem pakar, jadi sebenarnya sistem pakar itu nanti akan lebih didalamin lagi ya, apa ada mata kuliah tersendiri tentang sistem pakar. Cuma kemarin itu hanya sekilas saja, artinya kan ini mata kuliahnya kecerdasan tiruan. Jadi di kecerdasan tiruan, sistem pakar itu adalah masuk ke dalam kategori kecerdasan tiruan, karena sistem pakar merupakan AI juga ya. Nah, sekarang contoh selain dari sistem pakar, yaitu algoritma penelusuran yang menggunakan k-nearest neighbor. Jadi ini mencari pendekatan ya melalui mencari yang paling dekat, nilai yang paling dekat ya, menentukan sesuatu dengan menggunakan pencarian secara terdekat, namanya k nearest neighbor ya. Nah, ini bisa kalian jadikan sebagai bahan skripsi pula. Kalau misal nanti kan kalian tinggal berapa semester lagi kan mau skripsi, coba deh browsing di Google atau di ChatGPT, itu banyak tema-tema skripsi atau tema-tema penelitian untuk prodi TI, yaitu yang berkaitan dengan algoritma K nearest neighbor atau bahasa singkatannya KNN ya. Nah, untuk K nearest neighbor ini adalah merupakan salah satu bagian dari machine learning. Nah, machine learning itu adalah merupakan contoh dari AI, ya, artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Nah, di K-nearest neighbor ini kita akan belajar tentang pengertian dari KNN, terus proses kerja algoritma KNN seperti apa, lalu formula distance pada algoritma KNN, dan perhitungan algoritma KNN. Oke, nah ini adalah contoh bentuk apa namanya dari algoritma K-nearest neighbor ya. Jadi nanti kita bisa praktekkan dengan menggunakan Python. Tentunya ini adalah gambar-gambar matplot ya. Matplot. Jadi kalau misalnya kalian pernah lihat diagram gitu ya, pakai Excel bisa gitu ya. Nah, ini kita membuat diagram itu dengan menggunakan Python dan temanya adalah KNN. Oke. Nah, ini kalau misalnya kita lihat ya, tema KNN ini adalah misalnya ini ada data tersebar nih, data distribute tersebar. Eh, di sini bahwa saya ambil contoh yang gambar ini ya, bahwa untuk yang tanda bintang ini misalnya merupakan kelompok bagian A atau kelas A. Yang berwarna hijau gambar segitiga ini adalah kelas B. Nah, misalnya dari dua sampel kelompok ini ya, eh, misal anggaplah kita mau mengambil keputusan atau menentukan hmm, kualitas mana yang terbaik gitu ya, eh, antara misal ya produk tisu ya, misalnya Tesa dengan tisu itu mereknya apa lagi sih selain Tesa, misalnya merek Alfa gitu ya. Nah, nanti itu akan ada beberapa kualifikasi, akan ada beberapa penilaian, lalu dihitung oleh algoritma K-nearest neighbor. Nah, sampai akhirnya mendapatkan nilai terdekat. Nah, itu dari nilai terdekat itulah yang akhirnya bisa memutuskan produk mana yang terbaik. Nah, jadi gambar tanda tanya ini adalah merupakan jarak atau nilai terdekat ya dengan menggunakan algoritma K-nearest. Nah, ini calculate distance ini berdasarkan apa jarak ya. Nah, ini kan tadi berdasarkan inisial data, ini berdasarkan perhitungan jarak. Lalu ini berdasarkan voting dari setiap label. Selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan KNN? Ini adalah salah satu algoritma klasifikasi sederhana yang digunakan dalam pembelajaran mesin ya atau mesin learning.
Nah, algoritma ini bekerja berdasarkan prinsip bahwa data dengan atribut yang mirip cenderung memiliki label yang mirip juga. Nah, dengan kata lain, objek yang serupa cenderung berada dekat satu sama lain dalam ruang atribut. Nah, cara kerja nearest neighbor, saya cara kerja KNN ini ada apa namanya ya beberapa kategori. Yang pertama di KNN itu ada jarak. Nah, jarak itu adalah algoritma yang memanfaatkan metrik jarak seperti Euclidean, Manhattan atau Minkowski ya. Jadi ini adalah metode-metodenya ya. Jadi dalam menentukan jarak ini kita bisa menggunakan tiga metode, bisa menggunakan Euclidean, Manhattan atau Minkowski. Nanti ada perhitungannya dengan menggunakan Excel atau kita nanti bisa menggunakan Python. Ya, jadi dengan tiga metode ini bisa untuk mengukur jarak antara data yang belum diklasifikasikan dengan data yang sudah ada. Terus simbol K. Nah, simbol K ini adalah atau parameter K ini menentukan jumlah tetangga terdekat yang akan digunakan untuk memutuskan label kelas objek yang belum diketahui. Contohnya, misalnya jika K sama dengan 3, nah maka algoritma akan melihat bahwa tiga tetangga terdekat dan memutuskan label berdasarkan mayoritas di antara ketiga tetangga tersebut. Oke, kelebihan menggunakan algoritma KNN, yaitu yang pertama mudah diterapkan. Ya. Artinya ini dengan menggunakan algoritma KNN ini dia metodenya adalah metode yang sederhana ya, sehingga KNN merupakan salah satu pengklasifikasi pertama yang sebaiknya dipelajari oleh para pemula yang tertarik dengan data science. Ingat ya, pekerjaan yang lagi booming, yang lagi tren itu adalah salah satunya data science. Jadi saya sarankan kalian coba deh mungkin di sela-sela waktunya yang lagi kosong, coba sering lihat di YouTube atau ikuti kursus-kursus gratis online ya yang berkaitan dengan data scientist. Ya intinya memang paling tidak paham dasar Python ya, dasar bahasa pemrograman Python. Lalu berikutnya kelebihan KNN ini adalah mudah beradaptasi. Ya, jadi saat sampel training itu baru ditambahkan, algoritma KNN ini menyesuaikan untuk ikut memperhitungkan data baru karena semua data pelatihan disimpan ke dalam memori. Lalu kelebihan yang berikutnya adalah memiliki sedikit hyperparameter. Ya, jadi KNN hanya membutuhkan dua dua apa namanya ya dua simbol ya atau dua dua karakter yaitu nilai K dan metrik jarak ya. Nah, yang relatif lebih sedikit jika dibandingkan dengan algoritma mesin learning yang lainnya. Nah, kekurangannya dari KNN. Kekurangannya adalah yang pertama tidak berfungsi dengan baik jika datasetnya berukuran besar. Nah, makanya tadi kan dikatakan bahwa kalau kelebihan dari KNN itu dia sederhana gitu ya, terus uh, cocok untuk para pemula yang tertarik dengan apa namanya tadi data science gitu ya. Jadi eh, karena dia polanya adalah algoritmanya sederhana, maka kekurangannya itu tidak bisa berfungsi dengan baik jika datasetnya berukuran besar. Jadi untuk dataset yang berukuran besar, kos untuk menghitung jarak antara titik baru dan setiap titik yang ada sangat besar dan cenderung menurunkan kinerja algoritma. Lalu berikutnya adalah kurang cocok untuk dimensi tinggi. Ya, jadi algoritma KNN ini tidak bekerja dengan baik pada data berdimensi tinggi karena dengan jumlah dimensi yang besar. Ini balik lagi dengan yang tadi ya, karena algoritma KNN ini adalah algoritma untuk contoh atau kasus-kasus yang sederhana. Lalu berikutnya adalah kekurangannya perlu penskalaan fitur. Ya, jadi kita perlu melakukan penskalaan fitur atau standarisasi dan normalisasi sebelum menerapkan algoritma KNN ya ke kumpulan data apapun. Jadi kalau kita tidak melakukannya, KNN itu bisa menghasilkan prediksi yang salah ya kalau kita tidak melakukan penskalaan fitur.
Kekurangan berikutnya adalah dia sensitif terhadap noise data atau kesalahan data atau sering terjadinya missing values dan outliers. Ya, jadi KNN ini sensitif ya terhadap kesalahan-kesalahan atau noise dalam data. Nah, jadi kita perlu secara manual memasukkan nilai yang hilang dan menghapus outlier. Ini adalah kekurangan dari KNN. Proses kerja KNN. Yang pertama kita input dulu datanya. Ya, input data ini adalah memasukkan dataset yang berisi objek-objek beserta atribut-atribut ke dalam sistem. Terus ingat ya tadi ya kalau KNN itu hanya ada nilai K sama jarak. Nah, berikutnya adalah dalam menentukan nilai K, ini adalah menentukan jumlah tetangga terdekat atau neighbor terdekat yang akan digunakan dalam proses pengklasifikasian. Jadi nilai K ini dapat dipilih berdasarkan pemahaman terhadap data atau melalui proses validasi. Lalu berikutnya adalah menghitung jarak. Nah, ini adalah menggunakan metrik jarak seperti yang tadi yang 3 ya, Euclidean, Manhattan, Minkowski ya. Jadi ini fungsinya untuk mengukur jarak antara objek yang belum diketahui kelasnya dengan semua objek dalam dataset. Nah, kalau ada case misalnya terdiri dari dua atribut, variabel X1 dan variabel X2 pada objek-objek tersebut, maka kalau kita hitung dengan menggunakan jarak Euclidean, dengan metode Euclidean, maka formulanya adalah mencari jarak Euclidean, akar dari X1A dikurang X1B kuadrat ditambah X2A dikurang X2B kuadrat. Nah, tadi kan kita punya dua variabel ya, variabel X1 dan X2, maka formulanya adalah ini. Selanjutnya, menentukan tetangga terdekat, yaitu dengan memilih K objek dengan jarak terdekat ke objek query. Jadi dengan kata lain, menemukan K objek yang paling mirip atau yang paling dekat dengan objek yang akan diklasifikasikan. Terus menentukan label kelas, ya, melihat label kelas dari K tetangga terdekat tersebut. Misalnya, kalau K-nya 3 dan 2 dari tetangga terdekat memiliki label A, dan satu tetangga lainnya memiliki label B, maka objek query-nya akan diklasifikasikan sebagai kelas A, karena mayoritas tetangganya memiliki label A. Terus outputnya, ini adalah memberikan label kelas kepada objek yang belum diketahui berdasarkan mayoritas label dari tetangga terdekat. Evaluasi dan validasi. Ya, ini adalah melakukan evaluasi terhadap performa model menggunakan metrik evaluasi seperti akurasi, presisi, recall, F1 score ya dan lain sebagainya. Terus fine tuning dan validasi silang ya atau cross validation ini melakukan fine tuning terhadap parameter termasuk nilai K dan melakukan validasi silang untuk memastikan bahwa model dapat digeneralisasi dengan baik pada data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Selanjutnya, memprediksi untuk data baru. Jadi setelah model dianggap memadai, maka model yang baru tadi dapat digunakan untuk melakukan prediksi terhadap data baru yang belum diketahui label kelasnya. Formula distance pada algoritma K-nearest ya. Dalam algoritma KNN, perhitungan jarak antara dua titik atau data point adalah langkah kritis. Nah, jadi jarak ini digunakan untuk menentukan seberapa dekat atau jauh suatu titik dengan titik-titik lainnya dalam ruang atribut. Nah, ini untuk jarak Euclidean ya, akar dari sigma batas atasnya M, batas bawahnya I sama dengan 1, XI dikurang YI pangkat 2. Kayak tadi yang rumusan tadi ya. Oke. Nah, ini kalau formula jarak Manhattan. Formulanya kan bedanya kalau ini pakai akar untuk jarak Euclidean. Kalau yang ini tidak pakai akar tapi pakai nilai mutlak. Ya. XI dikurang YI. Jadi pasti hasilnya tidak pernah negatif. Terus jarak Minkowski formulanya adalah seperti ini. XI dikurang YI, nilai mutlak dari XI dikurang YI, pangkat P. Terus dipangkatkan lagi 1/P. Nah, ini ya, jarak Chebyshev ya, max I dikali dengan nilai mutlak dari XI dikurang YI. Ya, jadi Chebyshev ini mengukur jarak berdasarkan perbedaan maksimum di antara semua pasangan atribut. Nah, ini adalah jarak Hamming
ya untuk data categorical atau binary. Hamming distance ini atau jarak Hamming ini eh, formulanya adalah jumlah atribut yang berbeda dibagi total atribut. Oke, ini adalah KNN itu dapat diterapkan di kasus apa saja sih? Yang pertama misalnya case dalam memprediksi harga saham. Ya, jadi ini bisa apa namanya kita coba hitung dengan menggunakan algoritma KNN. Ya, jadi algoritma KNN ini diprediksi harga saham dapat memiliki kemampuan untuk memprediksi nilai entitas yang tidak diketahui. Ini sangat berguna dalam memprediksi nilai saham di masa mendatang berdasarkan data historis. Jadi dengan menggunakan algoritma KNN kita bisa memprediksikan kira-kira nilai saham di masa yang akan mendatang itu bagaimana. Tentunya bukan asal apa namanya prediksi karena base-nya adalah berdasarkan data historisnya atau data yang sebelum-sebelumnya. Terus berikutnya adalah KNN juga bisa diterapkan untuk sistem rekomendasi ya sebagai rekomendasi ya. Jadi uh, kenapa dikatakan bisa diterapkan atau bisa difungsikan untuk menentukan rekomendasi? Karena KNN ini dapat membantu menemukan pengguna dengan karakteristik yang serupa. Ya, misalnya KNN dapat digunakan misal dalam penggunaan platform streaming video online untuk menyarankan konten yang kemungkinan besar akan ditonton oleh pengguna dengan menganalisis apa yang ditonton oleh pengguna serupa. Jadi misalnya nih ada dua video online atau dua atau tiga atau empat gitu video online yang temanya sama nih. Nah, yang temanya sama, misalnya ada empat apa namanya video online yang temanya sama. Nah, kita bisa memberikan rekomendasi tentunya dengan menghitung menggunakan algoritma KNN. Nah, dari empat kandidat ini, ya, dari empat video online ini, kira-kira KNN akan memberikan rekomendasi mana yang terbaik ya di antara empat video ini. Enggak hanya tentang itu, tapi pokoknya ada bisa memberikan rekomendasi. Bukan berarti itu adalah yang terbaik, tapi KNN bisa menentukan atau memberikan rekomendasi ini kira-kira cocoknya adalah ini. Oke, berikutnya adalah visi komputer. Jadi algoritma KNN ini bisa digunakan untuk mengklasifikasi gambar. Karena mampu mengelompokkan titik data yang serupa, misalnya mengelompokkan kucing dan anjing di kelas yang berbeda. Nah, ini bisa berguna dalam beberapa aplikasi di visi komputer. Nah, kita lihat contohnya. Di sini ada beberapa data yang berasal dari survei kuesioner tentang klasifikasi kualitas kertas tisu. Apakah kualitasnya itu baik atau jelek ya dengan objek training menggunakan dua atribut yaitu atributnya daya tahan terhadap asam ini ya variabel X1 terus yang berikutnya adalah kekuatan ya jadi kategori untuk menentukan kualitas kertas tisu ada dua misalnya ya di sini kategorinya variabel yang pertama adalah daya tahan asam ya satuannya detik ya misalnya kita pakai satuannya detik terus yang kedua variabel yang kedua adalah tentang kekuatannya nah satuannya adalah kilogram per meter kuadrat nah terus hasilnya adalah kita beri misalnya variabelnya y ya sama dengan klasifikasi nah didapatkanlah ini 84456 ini dari mana ini hasil survei ya dari hasil survei ya. Terus kekuatan hasil surveinya adalah segini gitu ya. Nah, ini klasifikasinya. Nah, dari data tes, ini kan data set training. Dari data tes ini akan diproduksi kembali kertas tisu dengan atribut X1-nya sama dengan 7 dan X2-nya sama dengan 4 tanpa harus mengeluarkan biaya untuk melakukan survei. Maka dapat diklasifikasikan kertas tisu tersebut termasuk yang baik atau jelek. Saya gini, cara bacanya gini. Kalau daya tahan asamnya itu 8 detik, ya daya tahan asamnya 8 detik, maka kekuatannya dalam satuan kilogram per meter kuadrat itu adalah 4. Jadi kalau daya tahannya asamnya 8, maka kekuatannya 4. Klasifikasinya apa? Klasifikasinya baik. Terus kalau daya tahan asamnya 4, maka kekuatannya 5.
klasifikasinya jelek misalnya. Terus ini daya tahannya 4, kekuatannya 6, klasifikasinya jelek, dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan ngetes nih. Akan ngetes kalau misalnya atributnya X1 sama dengan 7 dan X2 sama dengan 4, ya, kira-kira klasifikasinya apa? Baik atau jelek? Tentunya dengan melihat data yang sebelumnya nih seperti ini. Bagaimana cara menghitungnya? Kalau di sini kan apa X1 7, X2-nya 7 dia baik. Tapi kalau ini kita mau memprediksikan nih kalau X1-nya sama dengan 7 dan X2-nya 4, kira-kira klasifikasinya apa sih? Baik atau jelek? Nah, kita lihat ya. Langkah yang pertama adalah tentukan nilai K-nya. Misalnya K-nya itu adalah 4. Ya, di sini kan dengan menggunakan K sama dengan 4 ya. Case-nya K-nya sama dengan 4. Terus langkah yang kedua, setelah kita menentukan nilai K, langkah yang kedua, hitung jarak antara data yang akan dievaluasi dengan semua data pelatihan atau training. Ya. Oke, berarti di sini jaraknya kita kasih karena K-nya 4, berarti sini 4, terus distance-nya 7 ya, 7,4 ya. Oke, 7,4. Nih lihat X1-nya 7, X2-nya 4. Jadi di sini 7,4 ya. Kalau misalnya X1-nya 6, X2-nya 3 berarti di sini 6,3 gitu ya. Karena di sini pertanyaannya adalah kira-kira klasifikasinya apa sih kalau X1-nya 7 dan X2-nya 4 gitu ya. Nah, maka ini kita bisa hitung. Formulanya tadi ini pakai metode ini ya, pakai metode Euclidean ya, X1 dikurang Y1 kuadrat. Berarti ini formulanya adalah, kan X1-nya 7, ya, X1 dikurang Y. Oke, eh, X1 dikurang apa, data yang sininya ya. Jadi ini 8 dikurang 7 kuadrat, ditambah 4 dikurang 4 kuadrat. Ya, 8 dikurang 7, 1. 1 kuadrat 1 ya, ditambah 4 dikurang 4, 0. 0 kuadrat, 0, berarti 1 tambah 0 sama dengan 1. Terus yang ini, 4. Ya, 4 dikurang 7 kuadrat, ini ya asalnya dari sini. Terus 5 dikurang 4 kuadrat ini. Oke, 4 dikurang 7 berapa? 3. Min 3. Min 3 kuadrat 9. 5 dikurang 4, 1. 1 kuadrat 1. 9 tambah 1, 10. Terus ini 4 dikurang 7 ya. Terus ditambah 6 dikurang 4. Jadi di sini 3, 9 ditambah 4, 13. Dan seterusnya sampai didapatkan distance-nya adalah segini. Berikutnya, langkah yang ketiga, urutkan jarak yang terbentuk atau urut naik dan tentukan jarak terdekat sampai urutan ke K. Ya. Jadi kita tetap menulis seperti ini. Lalu apa? Jarak yang terkecil. Jadi kita lihat nih, mana yang paling kecil nilainya? 1 ya, maka ini paling kecil kan angkanya 1, berarti di sini jarak terkecilnya 1. Setelah itu yang mana lagi? Ini 2. Ya, terus mana lagi yang terkecil setelah 2? 8 ternyata ini. Berarti ini urutan ketiga. Ini 9 urutan keempat. Terus 10 urutan kelima, 13 urutan ke-6. Nah, selanjutnya apakah termasuk nearest neighbor ya Kak atau Kak? Karena tadi batasnya sampai 4 ya, berarti 1, 2 jarak sampai 4 ini iya ya. Ya, ya, terus 5 sama 6 kan berarti kan lebih dari 4 kan, berarti tidak. Nah, selanjutnya Y sama dengan kategori nearest neighbor gitu ya. Oke, nearest apa Y sama dengan kategori KNN. Nah, di sini baik, terus baik, di sini jelek, terus ini baik. Selanjutnya langkah yang keempat, pasangkan kelas C yang bersesuaian. Ada 4 data yang paling dekat, yaitu 8,4. 8,4 dari mana? 8,4. Ini ya, kan peringkat 1 ini 8,4. Terus yang kedua 6,5. Ini ya, 6,5. Terus yang ketiga 5,6. Ini ya. Dan berikutnya keempat 7,7. Nanti kita coba pakai Excel ya. Langkah yang kelima,
Cari jumlah kelas terbanyak dari tetangga terdekat tersebut dan tetapkan kelas tersebut sebagai kelas data yang dievaluasi. Sehingga diperoleh baik sama dengan 3, jelek sama dengan 1. Nah, dengan voting, maka diperoleh bahwa tisu dengan daya tahan 7 dan kekuatan 4 itu masuk ke dalam kategori baik. Kenapa? Karena yang bernilai baik ada 3, jeleknya cuma ada 1. Ya, jadi pertanyaan yang ini, kalau daya tahannya 7, kekuatannya 4, maka dia masuk ke dalam kategori baik. Itu adalah hasil perhitungan dengan menggunakan algoritma KNN. Oke, selanjutnya kita akan coba pakai Excel dulu deh. Bentar ya. Oke, saya bikin dulu. X1 sama dengan daya tahan asam. Ini satuannya adalah detik. Terus X2 sama dengan kekuatan. Satuannya adalah kilogram per meter kuadrat. Terus berikutnya adalah square distance. Karena tadi minta apa, variabel X1-nya 7 dan variabel X2-nya 4 ya. Oke. Oke, saya bikin dulu 8, 4, 4, 7, 5, 6, 4, 5, 6, 7, 6, 5. Oke, sekarang gimana cara menghitungnya? Formulanya sama dengan buka kurung ya. Ini dikurang apa? X1 ini kan 7 kan, dikurang 7 buka kurung kuadrat. Kuadrat itu kalau dalam Excel formulanya apa? Pangkat 2 ya. Terus ditambah buka kurung ini diklik terus dikurang 4 tutup kurung pangkat 2 tutup kurung. Oke, enter. Hasilnya sama dengan 1 ya. Hasilnya oke sebentar. Oke, saya scroll.
Hasilnya 1, 10, 13, 9, 8, 2. Sama ya dengan yang ada di sini. Oke. Langkah berikutnya kita lihat tambahkan lagi nih kolom jarak terkecil. Oke, kita buat di sini jarak terkecil. Kalau misalnya mau secara manual, kita lihat angka yang terkecil mana? Angka 1, berarti ini 1. Terus mana lagi? Ini 2. Mana lagi? Ini 3, ini 4. Nah, kalau datanya cuma ada 6 data sih nggak masalah. Kalau datanya banyak, bagaimana? Nah, kita bisa gunakan formulanya atau pakai rumus. Sama dengan rank Eki, oh sorry, dengan rank Eki buka kurung, ini diklik, gitu ya. Terus titik koma, ini di blok, tekan tombol F4, tekan tombol F4, terus titik koma 0, tutup kurung. Oh, sorry, 1. Ya, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, nah berikutnya apakah termasuk neighbor? Nah, ini dilihat dari karena tadi apa pertanyaannya adalah K-nya sama dengan 4. Nah, berarti dari nilai jarak ini mana yang terdekat dengan 4? Berarti kan nilai yang kurang dari 4. Kita pakai metodenya if. Sama kalau misal secara manual, ini kan kita bisa ya pakai oh, maaf saya hentikan dulu sebentar ya, ada azan ya. Arif Muzeni. Iya, Ibu. Baik, Bu. Oke.
Oke, teman-teman, kita lanjutkan dulu ya. Lanjutkan lagi. Sampai di sini ada yang mau tanyakan nggak dalam menghitung ini? Belum ada Ibu. Tapi bisa paham ya? Ini kalian harus paham apa paling enggak orang komputer harus tahu formula-formula Excel ya untuk menentukan peringkat. Jadi bedanya gini, tolong perhatikan. Kalau menentukan ranking, misalnya kita mau menentukan misalnya angka satu ini adalah nilai yang terkecil ya dibanding yang ini terbesar. Maksudnya angka satu itu menjadi peringkat pertama, maka dikasih angka belakangnya adalah nol. Sama dengan rank Eki sama dengan rank Eki terus diklik data yang mau kita rankingin titik koma terus ini kita blok tekan tombol F4 titik koma nah mau descending atau mau ascending saya kita kasih yang nol ini biar kalian tahu bedanya ya ini kalau misalnya belakang kita kasih nol maka ini kalau saya blok maka angka yang paling terkecil itu adalah yang rankingnya paling besar ya nih ini kan yang paling besar 13 berarti dia jadi ranking satu. Nah, ini kalau misalnya pakainya apa? Belakangnya nol, ini bisa digunakan formula yang menentukan nilai terbesar. Tapi kalau di sini untuk menentukan jarak artinya yang semakin kecil angkanya maka itu adalah yang peringkatnya paling bagus gitu ya, peringkat pertama. Maka ini diganti jangan nol, tapi satu. Oke. Jadi paham ya bedanya ya. Kalau apa formula yang di belakangnya pakai angka nol atau satu. Bedanya seperti ini. Nah, selanjutnya, apakah termasuk neighbor atau tidak? Kan karena K-nya tadi ditentukannya adalah 4. Ini lihat di sini penentuannya adalah 4. Maka K, jarak terkecilnya ini yang kalau kita bisa kasih nilai iya atau tidaknya, yaitu dilihat dari nilai nilai jarak terkecilnya itu kurang dari atau sama dengan K atau sama dengan 4 karena K-nya 4 ya. Kalau secara manual kita bisa tentukan satu kan kurang dari 4 berarti iya. 5 kurang dari 4 salah berarti tidak. 6 kurang dari 4 salah berarti tidak. 4 eh, kurang dari atau sama dengan 4 berarti iya. 3 iya. 2 iya. Ini kalau secara manual. Kalau datanya cuma ada 6. Kalau datanya banyak kan kita nggak mungkin manual. Berarti kita bisa gunakan metode if. Formulanya bagaimana? Sama dengan if buka kurung ini kurang dari atau sama dengan 4. Jadi jika jarak terkecilnya kurang dari atau sama dengan 4, maka nanti yang akan tampil adalah iya. Tapi kalau salah, maka yang akan tampil adalah tidak. Tutup kurung. Oh, sorry. Ya-nya ini pakainya tanda petik. Masih salah. If D3 kurang dari atau sama dengan 4, oh ininya kurang. Buka kurung. Oke. Ini kita sorot, maka dia akan otomatis ya. Bentar ya. Satu iya, lima tidak, enam tidak, empat iya, tiga iya, dua iya. Oke. Berikutnya berikutnya adalah Y sama dengan kategori nearest neighbor, ya. Y sama dengan kategori nearest neighbor. Oke. Sekarang kita lihat
Untuk menentukan Y-nya, formulanya sebentar. Saya lihat dulu. Bentar ya.
Oke, eh, sekarang kita cek lagi ya. Tadi contoh yang pertama Y klasifikasinya kan belum dimasukkan ya. Ini saya insert dulu. Lihat dari soalnya ya. Y sama dengan klasifikasi. Ini apa? Baik, jelek, jelek, baik, jelek, baik. Oke. Nah, kalau sudah, nah sekarang kita akan menentukan eh, kira-kira hasil dari apa namanya untuk yang iya ya, berarti yang iya kan yang ini kan, ya, yang apakah termasuk ke dalam KNN gitu ya, ini kan ya. Maka hasilnya adalah oke, berarti kita fokusnya di yang iya-iyanya ya. Nah, ini ya. Nah, ini. Oke. Berarti kita bisa lihat bahwa yang bernilai baik, ini ada baik sama jelek ya. Yang bernilai baik itu ada berapa? Satu, dua, tiga. Ada tiga. Terus yang bernilai jelek ada satu. Nah, maka ketika kita lihat di sini kesimpulannya yang bernilai baik ada tiga, jelek ada satu, berarti hasilnya adalah baik. Karena yang paling besar atau paling tertinggi nilainya itu adalah baik. Jadi kesimpulannya kalau X1-nya 7 atau daya tahannya 7, kekuatannya 4, maka berdasarkan perhitungan algoritma KNN, hasil klasifikasi dari kertas tisu tersebut memiliki kualitas yang baik. Karena nilai terbesarnya adalah di kategori baik. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan tidak? Bingung? Ada yang mau ditanyakan tidak? Halo, saya jangan ditinggal kemana-mana nih. Ini nanti kalian mau ujian loh, mau UAS. Ada yang mau tanyakan nggak? Ya, Ibu. Atau kita coba satu lagi deh latihan nih ya. Yang kedua, contoh yang kedua. Saya buat lagi nih ya. X1 sama dengan takaran, terus X2 sama dengan jumlah saji, X3 sama dengan energi total. Terus Y sama dengan klasifikasi. Soalnya ya, klasifikasi. Oke, kita masukkan angka-angkanya 40, 50, 50, 70, 80, 60. Terus ini 5, 8, 7, 4, 4, 6. Yang ini 60, 40, 30, 60, 80, 60. Klasifikasinya jelek, bagus, jelek, bagus. Oke. Oke. Nah, kalau sudah, tentukan kelas dari tes data kalau atributnya X1-nya 50, X2-nya 3, X3-nya 40. Nah, kira-kira klasifikasinya apa nih? Jelek, bagus, jelek atau bagus? Oke, berarti langkah yang pertamanya apa? Langkah pertamanya adalah, ini kalau nilai K-nya berapa nih? Pertanyaannya. Misalnya nilai K-nya kita bikin eh, 4 atau 3 nanti ya.
Oke, berarti langkah yang pertamanya adalah kita tentukan square distance-nya dulu. Square distance-nya. Square distance-nya berapa aja? 50, terus 3 sama 40. Yuk, sama-sama. Kira-kira gimana ngitungnya? Gimana? Tadi kan rumusnya kalau cuma ada dua variabel, X1 dikurang nilai X1 yang di square, terus dikuadratkan, ditambah X2 dikurang X2 yang ada di square, kuadratkan. Nah, ini ada tiga, berarti gimana? Ayo, kok tinggal Muzani, si Arifnya kemana nih? Nggak tahu Ibu. Ayo, coba Muzani gimana? Sama dengan buka kurung, Buka kurung ini, 40 dikurang, dikurang 50. iya, 50, tutup kurung, terus Tutup kurung pangkat pangkat 2. 2. Oke, terus Tutup kurung ditambah lagi dong. ya. Heeh, Tambah buka kurung, buka kurung X25 heeh, dikurang heeh, 3. heeh, terus Tutup kurung heeh, pangkat, pangkat 2. oke, tutup kurung. Terus apa lagi? Kurung. Terus tambah Tambah kurung X3 lagi, 60 60 dikurang dikurang, 40. heeh, Tutup tutup kurung kurung, pangkat 2. pangkat, oke, tutup kurung. Oke, hasilnya 504. Bener nggak? Oh, bener ya, tuh ya, Oh, iya. 504. Oke. 504, 25, 116, 801, 250, 2501, 509. Oke, langkah berikutnya adalah menentukan apa? Menentukan, Rankingnya ya, jarak ya. iya Bu, Oke, jarak terkecil. Oke, ranking. Tadi ingat nggak formulanya gimana? Sama dengan rank length ini dot Bu, eki, Eki, buka kurung, terus ini diklik, ya kan? iya Titik Ibu, koma, terus ini di blok, tekan tombol F4 supaya muncul tanda dolarnya ya. Terus titik iya. koma 0. Tutup kurung. Oke. Ini oke. Dapat ya? Sama enggak? Kok enggak sama? Nggak sama Bu. Nilai sorry kok 0, 1. Nah, ya. Sama ya, Iya, 312564. Pakainya belakangnya 1 ya. Oke, berikutnya adalah apakah termasuk nearest neighbor? Apakah termasuk KNN gitu ya. Berarti kita pakai metode if. Tadi apa? Sama dengan ini kita mau pakainya K-nya berapa nih? K-nya 4 ya. Sama dengan if buka kurung ini jika jarak terkecil kurang dari atau sama dengan 4, maka kita ketik iya ya. Terus titik koma tidak. Oke, kayaknya tanda kutip. Oke. Sama ya, ya, tidak ya. Oke. Nah, sekarang kita fokusnya yang iyanya saja. Atau kalau misalnya mau, kita bisa bikin hasil y-nya. Ya, hasil y-nya. Kita bisa pakai rumus gini. Sama dengan if buka kurung ini kurang dari, oh sorry, buka kurang kurung dari dengan kurang dari atau sama dengan 4. Nah, terus kita titik koma, ini diklik nih. oh, Diklik, diklik. titik koma,
eh, 0 misalnya. Atau gini deh, min. Oke, tutup kurung. Bentar. Oke, ini kita blok. Oke, ini adalah hasil-hasilnya ya. Jelek, bagus, jelek, bagus. Berarti kesimpulannya apa? Kalau yang jelek ada berapa, yang bagus ada berapa. Kalau misalnya ini kita bisa pakai rumus sama dengan count. If buka kurung apa? Ini kita blok gitu ya. Sama dengan buka kurung jelek. Oh, sorry. Count if titik koma tanda kutip atau ini saya klik. Ini saya klik. Nah, ini saya blok. Ya, sebentar ya, jeleknya ada dua, bagusnya ada dua. Nah, kalau seperti ini, apa? Ternyata sama nih, ya sama-sama memiliki. Oh, di sini apa? Oh, oke. Kalau K-nya 4, dia nih, baca ya, jika digunakan K sama dengan 4, maka voting akan seimbang. Ya, karena apa? Karena nilai bagusnya 2, jeleknya 2. Nah, untuk menanggulangi hal tersebut, maka nilai K-nya kita kurangi 1. Yang tadi K-nya adalah 4, ya, maka kita coba hitung kalau K-nya 3. Ya, berarti caranya gimana? Kita tambahkan lagi kolomnya. Ya, ini jarak terkecil K sama dengan 4. Oke, kita buatkan lagi. Ini kalau jarak terkecil K-nya sama dengan 3. Ya, maka ini kita bisa copy saja. Ya, kok yang ini sorry. Ini kalau K-nya 3 nih. Kalau K-nya 3 berarti ini kita copy. Ini kita ganti jadi 3. Oke, kita blok. Nah, selanjutnya yang ini juga kita copy. Ganti jangan bukan dia atau tidak, tapi kita ganti oke. Ini kesimpulannya apa nih? Jelek, bagus ini kita copy. Jadi kalau ini K-nya sama dengan 4, dia banding, hasil votingnya sama, sama-sama bernilaikan 2. Tapi kalau K-nya sama dengan 3, ternyata yang jelek sama dengan 2, yang bagus sama dengan 1. Berarti apa kesimpulannya? Kesimpulannya apa? Kalau K-nya sama dengan 3, maka hasilnya adalah masuk ke dalam kelas yang apa Mas Zani? Masuk kelas yang je. Halo. Iya, Ibu. Ya. Hasilnya apa? Ini kan kalau K-nya sama dengan 3 4. Hasilnya Sama ternyata dengan sama empat. nih, seimbang, sama-sama apa nilainya sama. Berarti kan kita tidak bisa menentukan keputusannya nih, kira-kira hasilnya apa. Nah, kalau misalnya case-nya seperti ini, nilainya sama, sebanding, maka berikutnya adalah K-nya kita turunkan. Yang tadinya K-nya 4, kita turunkan menjadi K-nya Tiga. sama dengan 3. Nah, sudah diturunkan K-nya sama dengan 3, hasilnya adalah seperti ini. Nah, setelah itu kita bisa lihat nih hasil Y-nya. Ternyata
yang jelek ada 2, yang bagus ada 1. Berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya kualitasnya apa? Kualitasnya jelek. Jelek, karena nilai tertingginya adalah jelek. Jadi tadi soalnya adalah apa? Kalau pertanyaannya apa, tentukan kelas dari tes data dengan nilai atribut 50, 3, 40. Berarti kalau misalnya X1-nya 50, X2-nya 3, X3-nya 40, karena tadi sudah kita hitung dengan menggunakan algoritma KNN, maka klasifikasinya apa? Dia masuk ke dalam kategori jelek. Kan tadi sebenarnya pertanyaannya kan begini, dari data yang ada, coba prediksi kira-kira akan mendapatkan hasil apa jika X1-nya 50, X2-nya 3, X3-nya 40. Berarti kan tanda tanya. Nah, kita tuh fungsinya mencari ini nih. Ya, kita fungsinya mencari mencari nilai dia klasifikasinya bagus atau jelek. Nah, dengan yang tadi yang sudah kita hitung, ternyata hasilnya adalah jelek kesimpulannya. Oke, bisa difahami tidak? Ini Paham. ada videonya. Jadi eh, sebenarnya harusnya hari ini dua dua sesi, cuma saya zoomnya gantian Bu sama Miss Susi. Ini Miss Susi ada kelas lain. Nanti kalian tinggal simak ya di apa materi Meet 14. Ini ada videonya. Ada bagaimana cara menghitung di Excel-nya, terus sama apa menggunakan apa namanya Python-nya ya. Oke, saya coba sekilas sebentar. Saya tutup dulu ini. Kita coba buktikan yang ya menggunakan Python. Jadi nanti kalau pas UAS bawa itu ya laptop ya. Baru. Oke, Nanti kalian coba ya. Ini case-nya adalah tentang eh, saya ini jelaskan dulu. Case-nya adalah tentang menentukan sini ceritanya ada sebuah rumah yang berada tepat di tengah perbatasan antara Kota Bandung dan Kabupaten Bandung, antara kota dan kabupaten ya. Sehingga pemerintah kesulitan nih menentukan apakah rumah tersebut termasuk ke dalam wilayah Kota Bandung atau Kabupaten Bandung. Misalnya ada beberapa rumah nih perbatasan nih antara kota dan Bandung. Nah, tapi pemerintah kesulitan nih kira-kira yang di antara perbatasan itu salah satu rumah itu masuk ke dalam wilayah kota apa wilayah kabupaten gitu ya. Nah, dengan adanya case seperti ini kita bisa menentukan dengan menggunakan algoritma KNN. Kita bisa menentukan atau memprediksikan nih kira-kira dari beberapa rumah ini adalah masuk ke dalam kategori misalnya kota atau masuk ke dalam kategori kabupaten gitu ya. Oke, nah ini datanya yang didapat ini ya eh, variabel X1-nya rumah, variabel X2-nya lat ya, variabel X3-nya long ya. Nah, ini data-datanya A sampai J ya, latnya 11 bla bla bla, longnya ini. Terus ini adalah lokasinya kan tadi kita hanya hasil akhirnya adalah untuk menentukan apakah rumah tersebut masuk ke dalam kategori kota atau dalam kategori kabupaten. Nah, ternyata pertanyaannya adalah ini ada 2 rumah nih, ya, ada 2 rumah lagi, rumah X sama rumah Y. Dengan nilainya latnya 19, longnya 25. Kalau yang Y, latnya 22, longnya 27. Nah, kira-kira rumah X sama Y ini kategorinya masuk ke dalam kategori apa? Kota atau kabupaten, gitu ya. Nah, nanti kalian coba hitungkan ya dengan menggunakan Excel, ya dengan pakai Excel hasilnya berapa, apakah sesuai dengan formula kode Python ini.
Kita coba ini. Oke, kita jalankan. Kalau ada checklist berarti udah selesai. Kita tambahkan lagi kode ini berikutnya. Ini kita copy. Oke. Nah, selanjutnya yang ini kita copy. Oke, kita copy lagi. Jadi kalau pengen lebih jelasnya lagi, simak YouTube-nya ya. Baik, Ibu. Oke, terus yang ya ini nanti tinggal kalian. Oke, nah ini kalau tadi apa pertanyaannya? Ini, kalau eh, untuk rumah X ya, kalau untuk rumah rumah Y, kalau latnya 22, longnya 27, maka rumah Y ini itu masuk ke dalam kategori kabupaten. Nah, sekarang kalau misalnya yang X belum belum dapat kan yang X, kira-kira gimana nih? Bagian mana yang kita ganti? Ini kita copy saja. Bagian mana yang kita ganti untuk yang rumah X? Loh, bisa nih, Arif? Bagian Iya, mana yang Ibu. kita ganti? Untuk yang diganti data latnya, Bu. Berapa? 19 untuk Oke, kelongnya 19 25. nya 2. 25. Coba jalankan. Dia masuk ke dalam prediksi lokasi apa? Ternyata kalau longnya 19, latnya 19, longnya 25, ternyata rumah X itu masuk ke dalam kategori kota. Oke, sampai di sini bisa dipahami tidak? Untuk yang di ininya harus praktek sih, Bu. Iya, makanya. Jadi gimana? Ini nanti keluar di UAS apa, Bu? Hah? Kenapa? Untuk materi yang ini keluar di UAS. Iya dong. Masa udah saya bahas nggak keluar di UAS? Piye toh? Kan tadi Ibu masih ada satu pertemuan lagi, Bu.
Iyo, gimana? UASnya kapan sih? Sabtu ya? Katanya tanggal 18, Bu. Oh, tanggal 18 ya. Udah berarti masih ada satu kali pertemuan lagi. Saya sih pengennya jangan disambi-sambi kalian lagi di jalan atau lagi gimana gitu. Pengennya standby depan laptop satu hari aja, satu pertemuan lagi. Jadi bisa share screen gitu. Kalian praktekin langsung. Jadi saya bisa bisa cek yang nggak bisa yang mana. Udah pada punya laptop semua kan? Muzani punya, ada. Arif ada kan? Arif Ada, ada Bu. laptop nggak? Ada. Ulia juga udah ada ya? Ulia udah punya belum ya kira-kira? Untuk kuliah udah punya, Bu. Iya, makanya udah gitu kan nggak ada yang perlu diinstal-install. Excel udah ada, pasti kan bawaan dari laptop Excel itu pasti ada. Terus Google Colab, kita bisa langsung ke Google Colab. Oke, berarti kesepakatan ya, sepakat ya untuk satu kali pertemuan lagi kita bahas ini praktek langsung. Ini masuk ke dalam kategori data science loh, data scientist. Coba deh kalian buka browsing di Chat GPT atau di Google 10 apa namanya job yang berkaitan dengan IT ya, yang lagi tren 10 besar yang lagi trending nih atau yang lagi dibutuhkan di perusahaan itu kira-kira job apa? Salah satunya adalah data science. Nah, ini adalah masuk ke dalam kategori data science. Ini memang saya ngasih contoh-contohnya cuma sedikit, tapi kan kalau misalnya yang realnya kan banyak kan. Soalnya. Kebayang nggak sih kalian maksudnya ini fungsinya untuk apa gitu algoritma KNN? Udah ada gambaran nggak dari yang tadi sudah saya jelaskan? Ini ya, buat apa sih algoritma KNN? Belum ada gambaran sih, Bu. Belum ada gambaran. Nanti saya dari jawab-jawab ini. Sekarang gini, Iya. gambarannya gini. Kan tadi saya katakan bahwa data apa job yang berkaitan dengan data scientist ini adalah yang lagi tren. Sekarang itu kan semua bisnis kebanyakan adalah yang berkaitan dengan online gitu ya. Nah, misal nih, ya, misal ada hmm, apa ya, hmm, ada platform misalnya Shopee misalnya ya, ada platform Shopee. Terus dia lagi ingin merekrut merekrut empat empat apa bahasanya empat toko online dengan dengan tema yang sama dengan fokus yang sama misalnya toko online yang sedang diincar sama si Shopee ini adalah toko online khusus baju muslimah misalnya jadi ada empat toko online nih ada empat toko online ada empat kandidat gitu ya. Nah, dari empat toko online ini dengan beberapa penilaian, misalnya baik itu dari harga, kualitas baju, misalnya terus variabel yang X yang berikutnya misalnya dari lokasi gitu ya, misal. Nah, terus didapatkanlah variabel Y. Apakah berarti kan cuma ada dua pilihan, apakah eh, tokonya itu unggul atau tidak gitu misalnya. Nah, dari keempat ini pihak Shopee itu bisa menentukan atau bisa memprediksi dengan menggunakan algoritma KNN, tentunya dengan penilaian-penilaian yang tadi variabel X ya, nah itu bisa ditentukan, oh ternyata toko online B nih, misalnya adalah toko online yang paling terbaik misalnya. Seperti ini yang tadi rumah nih, misalnya ada dari rumah A sampai Y, kita bisa menentukan ternyata rumah A sampai E itu adalah kota, masuk ke dalam kategori kota, terus rumah F sampai J itu masuk ke dalam kategori kabupaten dan sebagainya. Pokoknya intinya algoritma KNN ini adalah untuk memprediksi suatu hasil dari beberapa pilihan yang ada. Tentunya dengan membaca data-data yang sebelumnya. Artinya data-data yang sebelumnya ini jadi variabel X ini bisa bisa apa dengan menghitung algoritma KNN misalnya tadi X itu apa hasilnya di ini kabupaten ya. X itu masuk ke dalam kategori kota misalnya. Nah, kok ini bisa bisa sih apa namanya bisa hasilnya kota ya tentunya apa dengan melihat data-data yang sebelumnya.
Jadi ada perhitungannya. Kalau misalnya nggak ada data yang sebelumnya, kita tidak bisa memprediksi. Ya, jadi ini beda dengan ramalan. Ya, kalau prediksi bisa menentukan prediksi tentunya dengan bercermin atau melihat data yang sebelumnya. Itu yang dikatakan sebagai prediksi. Nah, itu bisa menggunakan algoritma KNN. Oke ya, eh, apa mungkin nanti biar lebih bisa ada gambaran, kalian harus simak lagi YouTube-nya, terus dipraktekkan. Tinggal satu pertemuan lagi, berarti Kamis depan kita praktekkan langsung. Harapan saya kalian bertiga standby di depan laptop supaya saya bisa ngecek. Kalau misalnya kalian ada yang salah, bisa saya perbaiki. Sepakat ya, Muzani, Arif? Kira-kira jam segini, jam setengah tujuh, jam tujuh udah bisa standby depan laptop nggak? Atau masih kerja? Kalau saya masih kerja Ibu, tapi kalau misalkan harinya diganti bisa nggak Bu? Jam berapa? Harinya, Oh, harinya hari apa? hari Selasa Bu. Selasa, tunggu. Selasa, saya sebenarnya kan full ya Senin sama komunikasi data aja, saya belum mulai-mulai lagi kan. Selasa. Yang kosong Selasa doang. Iya Bu, kalau saya hanya Selasa. Kalau Arif, Kalau saya liburnya Minggu, Bu. tapi maksudnya jam segini udah bisa di depan laptop nggak? Jam segini Eh, belum pulang kerja. jam segini udah bisa sih, Bu. Jam 7 bisa. Oh, berarti kalau hari Selasa kayaknya saya bisanya jam 8 ya. Setengah 7 saya sampai jam 8 udah kelar. Ya, Selasa jam 8 aja ya. Boleh Baik, Gimana? Ibu. boleh. Oke, ya wes. Oke, mungkin untuk saat ini cukup. Kebetulan juga depan rumah saya lagi nggak kondusif, lagi ada apa namanya marawis berisik. Cukup ya, kita lanjutkan lagi satu kali pertemuan lagi hari Selasa jam 8. Terima kasih untuk kehadirannya hari ini. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima Oke, kasih saya Ibu. tutup ya. Yuk. Oh iya, nanti tolong diingatkan lagi ya. Kalau memang kuliahnya hari Selasa, saya takut lupa. Baik Ibu. Oke, saya Rip, tugas Rip matematika. Beuh, sumpah gue pusing banget dah. Gue nyerah serius. Gue tugas matematika gue nyerah. Itu Gak gue paham. gue ada laptop, tapi gue caranya nggak tahu dan Matematika. Bukan pakai laptop. iya maksudnya kalau ngebahas yang tadi apa namanya Bu Erlita. Kalau yang tadi Bu Erli itu mah masih gampang Rip. Soalnya pakai kode doang. Oh gitu. Ya Dia harus jadi download aplikasi ya. pakai Excel, Excel doang. Excel gua kenapa abu-abu ya semua ya, nggak ada warnanya gitu ya. Warna warna apa? Jadi dia kayak mati gitu, nggak bisa digunain. Kurang tahu tuh gua. Itu kayaknya harus update apa gimana ya. Tadi gua mau nanya kayak gitu, cuman nggak enak aja, nggak keburu. Iya sih. Kalau tadi mah Bu, kalau Bu Erli itu tadi gampang. Ya gue bisa bilang gampang walau karena tadi Bu Erli itu ngejelasin nih. Tapi dia Hmm. juga cuma nunjukin kode doang. Jadi kita tinggal ngikutin klik ini, ntar kodenya ini. Udah nah jadi kayak gitu. Kita nggak ngitung manual Oh ya, ya paham paham. gitu. Kalau misalkan nanti bingung juga kalau UAS itu keluar kan ya antara gue sama Oleh bisa kan apa namanya otak-atik. Ibaratnya kan gitu. Gue juga Oh, alhamdulillah udah ada sih udah ada laptop makanya oke lah bisa nanti gue coba dulu kayak gitu. ya itu cara perbaikinya gimana lu nggak tahu ya, Zan? Cara apa? Itu apa namanya Excel atau MS Word kalau misalkan lagi itu atasnya kan biasanya kalau normal ada warnanya tuh bisa diklik. Nah ini nggak ada warnanya semua kayak abu-abu terus nggak bisa diklik gitu. Nggak bisa ngetik juga. Nah, kagak tahu kalau gue Walah ya udah.
Itu juga ya belum terlalu pandai banget ya, megang laptop atau hardware kayak gitu. Kurang tahu jadinya. Iya sih. Paling Word doang misalnya. Tapi lu kayaknya paham-paham aja selama selama ini. Karena gue udah pernah ada basic di apa namanya di codingan yang Berlita ini. Gue pernah ada basic sedikit. Jadi Berlita ngejelasin yang codingan itu gue langsung paham tadi. Nah, kalau di Excelnya tadi gue masih lola tuh karena gue belum pernah nyoba di Excel. Kalau codingan Python kan emang codingan paling dasar Arif, sebenarnya. Karena dia makanya Google Colab. Kita minta bantuan AI pun bisa. Itu Google Colab. Kita UASnya apa hari apa deh? Dan Kata Agam kan tanggal 18 nggak jadi tanggal 11 ini. Berarti Selasa, Sabtu biasa. aduh, kenapa nggak sekalian minggu ya? Gue kira juga bakal Sabtu ini gitu. Ternyata enggak. Gue nggak tahu nih apa namanya. Di bulan-bulan ini gue mau dipindah ke outlet lain gitu. Di luar, cuman barusan nggak tahu jadi apa. Di luar Jakarta gitu. Di daerah lain, ke Bali. outlet Ah, ya sambil liburan. Cuman karena kan outlet baru gitu. nah, Belum tahu kepastiannya gitu. Tapi sementara udah kalau kalau bisa kan lu nego dulu, nego sama bos tuh nunggu UAS dulu aja. kalau kita posisinya lagi di luar Jakarta mah boleh online ya. Cuma kan kalau UAS kita beasiswa wajib hadir, sulitnya kayak gitu. Kalau misalkan minta izin kayak gitu, Semoga aja, pastinya berusaha nggak bolehin. iya semoga aja nggak bentrok. Soalnya kan belum belum diinin juga. Tapi Iya, maksudnya siapa tahu bentrok gitu. Bos lu tuh bilangnya minggu kapan, udah bentrok sebelum UAS itu, lu nego aja, nyelesain UAS dulu gitu. Karena kan setelah UAS kan udah kita tinggal nyantai-nyantai doang kan, nunggu nilai sama tugas-tugas proyek kayak Bu Susi gitu. iya sih. Kita berapa semester lagi ya? Dan nggak berasa. 3 lah, ya satu Tiga, setengah tahun. 1 tahun setengah ya? Kalau hmm? 1 tahun lagi atau 1 tahun setengah? Ya 1,5 lah. Ya sekitar kalau udah kena ini kalau udah masuk bulan Agustus aja, ya udah gitu udah mulai mikir-mikir tuh ngajuin judul skripsi segala macam. Ini rencananya gimana? Apa Zan setelah itu ke depannya? Misalkan udah nih rencananya gimana ke depannya? Untuk rencana ya gue masih bingung ya karena yang pertama gue basic nih contoh kayak pekerjaan di bidang yang ibarat kata yang kita pelajari di kampus lah kita kan belum ada pengalaman di situ gitu Iya. ya kalau untuk sekarang udah ya mengalir aja gitu. Atau kalau Ah, memang nanti dari universitas nyariin kita tempat magang atau segala macam ya kalau emang itu buat meningkatin skill kita ya gue oke oke aja gitu. lu bakal ngorbanin tempat kerja lu yang sekarang? Iya lah karena kan emang gue cuma batu loncatan doang sini. Oh Gue kan iya. ini cuma jadi barista ya hanya barista buat belajar kopi-kopi kecil lah bukan kayak kafe-kafe kayak janji jiwa segala macam. Jadi ibarat kata untuk gue berpindah di satu kerjaan ke tempat kerja lain tuh gue nggak ada rasa kayak wah ini nih kayak gue nggak bisa ninggalin kerjaan ini karena kerjaan ini lumayan nggak bisa. Ya, karena gue juga Hmm, harus siap menerima resiko lah. Ibarat kata iya. gue juga kerja gue harus ningkatin value gue gitu. Toh kalau misalkan Nah, kalau gue kemungkinan berat tuh kayak gitu buat ninggalin kerjaan gue yang sekarang. Cuman nggak tahu ke depannya nanti mungkin bisa berubah pikiran sih.
Oke Zan, gue keluar ya Zan. Cuman kalau misalkan lu kan pasti